Yang seharusnya masuk memberikan kelestarian di bumi ini. Nah, dia akhirnya mengalami kelemahan energi. Ya analoginya gini, misalkan manusia kan, ada orang melakukan terapi ini. Orang kalau terapi listrik itu kan ditempel sini, ya kan, ditempel sini bagian-bagian saraf tertentu yang berpengaruh pada tubuh kan, itu kan organ-organ tubuh. Misalkan ditempelkan sini, dikasih listrik, saluran listrik sini. Nah akhirnya kan ada suatu berpengaruh yang namanya refleksi ya, itu berpengaruh pada saraf-saraf yang lain, akhirnya saling terhubung. Nah seperti misalkan ini ada besake, ini besake, ini terunyam, ini batu karu lah gitu kan, di nah akhirnya terhubung lagi karena ada penyumbatan, ada pergerakan saraf yang nggak terhubung. Itu bagian dari penyembuhan. Lah makanya pembukaan portal ini bagian dari penyembuhan bumi. Ya makanya waktu itu saya dikeliling di Tanah Lot, di Batu Karu, di Trunyan, terus di mana Karangasem. Dari semua beberapa titik itu saya kelilingi di Bali, baik dari ujung barat sampai barat daya, barat laut, timur tenggara, timur laut, tengah. Nah saya puterin, dan itu saya juga perjalanan itu memang akhirnya saya mendapat dawuh kan, teman saya ini kan, saya berangkat ke Jakarta ke Bali kan tanggal 15. Nah setelah tanggal 19 rekan saya balik ke Jakarta. Nah saya berjalan sendiri. Oh sendiri? Ya hingga sekarang ini, sampai ke Tulungagung ya sekarang ini saya. Berarti itu sebenarnya misi panjenengan piyambak atau secara kolektif? Kalau saya nggak ada keinginan mas, semua itu berkehendak alam dan berkaitan dengan leluhur. Orang menganggap leluhur itu nggak bekerja, leluhur itu masih aktif. Saya merasakan sendiri, bukan berdasarkan persepsi atau perspektif, tetapi saya benar-benar mengalami sendiri kalau beliau-beliau itu masih aktif. Karena efeknya apa, saya itu dari berangkat sampai hingga sekarang ini modal nggawa pakaian tok kertas mas. Saya nggak keluar uang sama sekali. Bayangkan itu, kalau bukan karena kehendak para leluhur itu tidak akan terjadi. Ya, sampai saya bisa bertemu dengan gubernur di Bali, ibaratnya wong keluyuran yang dalan iso ketemu gubernur di Bali itu ketemu pirang perkara kan gitu kan. Orang-orang Bali aja untuk bertemu dengan beliau aja kesusahan. Sempat bertemu juga ya? Ya. Jadi penasaran apa aja yang mungkin ya karena memang semua itu ya awalnya saya juga nggak sengaja mau sewa hotel, kebetulan yang punya hotel ngajak ngobrol, ya kan, akhirnya ngobrol masalah Nusantara nyambung, akhirnya saya diperkenalkan dengan yang namanya Pak Made, dari Pak Made Pak Morgan, dari Pak Morgan dikenalkan Pak Made dikenalkan sama Pak Nyoman Sudana. Akhirnya bertemu dengan gubernur, bahwa saya perwakilan dari Jawa yang datang dari Jawa, khususnya dari Solo, karena memang ternyata orang-orang Bali itu pernah mengatakan suatu saat nanti ada sosok pemuda dari Solo yang akan datang memberikan petunjuk. Nah delalah kebetulan pas saya itu membuka portal yang ada di Pura Agung Legian, nongol cahaya berbentuk titik-titik warnanya hijau, jumlahnya 7, 6, 7 titik, 6 titik, 7 titik. Nah akhirnya jadi pertanyaan para pemangku. Nah akhirnya ya bertemulah sama gubernur. Maaf, tadi yang mendapat petunjuk bahwa ada pemuda dari Jawa. Itu beliau-beliau yang yang ada di Bali bilang begitu. Ada Pura Legian. Ini ada sesuatu yang mungkin dirahasiakan di sana. Dapat wisik
bahwa suatu ketika nanti jika ada orang Jawa, pemuda dari Sulu, itu ada suatu tanda. Iya. Nah, tanda apa saya nggak bisa menerangkan ya. Nah, itu dari perjalanan itu makanya dari Pura Batu Raya yang ada di Karangasem, terus di Besakeh ya ada di Pura Gua Raja, Pura Gelap, terus di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu, Pura Luhur, Pura Agung Lejian, ini wakih Mas. Saya sampai lupa nama-namanya gitu. Sejauh ini Mas Tinus, misi di Pulau Bali ya, Iya. itu progresnya sejauh ini seperti apa? Bagaimana? Lah, waktu itu kan memang saya ditugaskan yang teman saya pada balik, saya disuruh tinggal dulu di Bali. Kowe carry sik ning gini. Itu perintah beliau Paduka Sri Kesari. Ini yang tak ajak ngomong ini bukan manusia tapi leluhur kan, gitu kan. Memang beliau itu secara jasad ragawi sudah nggak ada, tapi secara jiwanya itu masih ada, masih aktif dan masih bekerja untuk Nusantara. Nah, apa namanya, syarat agar Nusantara itu menerima sebuah kejayaan, antara portal Jawa dengan Bali harus terhubung, karena portal Bali itu terhalang sebuah bayangan yang sangat gelap yang ada di Selat Bali. Di Selat itu Bali harus dibuka, karena selama ini ditutup. Nah makanya, tapi sebelum membuka ini, lingkup Bali harus dibetulkan dulu. Oh gitu. Setelah selesai saya membetulkan ini, saya menyuruh teman saya dari Malang, Semeru sama Mojokerto. Di saat jam yang sama, saya di posisi di Batu Karu, Pura Luhur Batu Karu. Teman saya yang itu saya suruh ke Banyuwangi yang bertapan Anantaboga, karena berkaitan dengan naga. Naga itu sebagai pembantu keseimbangan alam. Ya, karena gravitasi itu kan manifestasi dari dimanifestasikan dalam sosok naga. Kalau di Bali naga Basuki, di Jawa Anantaboga yang ada di Banyuwangi. Nah, kami melakukan ritual bersamaan. Saya suruh pakai celana bunga ketrate, bunga matahari, sama bunga cempaka mulia. Kenapa pakai cempaka mulia? Itu simbol kemuliaan. Kenapa pakai bunga terate? Simbol kedamaian atau kasih sayang. Kenapa pakai bunga matahari? Bang wetan merahino. Sumlorotene cahya saka wetan. Ya, itu artinya seperti itu. Ada cukup hanya 3 bunga itu. Saya suruh teman saya, kamu nanti ke sini pakai bunga ini, saya koneksikan dari Bali. Nah itu setelah saya di Bali ya nggak ada masalah, cuaca ya baik. Begitu 2 hari saya sebelum balik ke Jawa itu hujan, tiba-tiba hujan. Terus nah setelah ini kan portal-portal yang ada di Bali ini harus dibetulkan dulu. Kan apa ya, saya kembalikan kenapa apa maksudnya, orang kan pada nggak paham ya. Dan banyak orang yang mengklaim buka portal yang bagaimana kan gitu kan. Semua itu harus bisa dilogikakan secara ilmiah. Jangan asal main astral tok kan gitu. Jangan hanya melulu tentang kegaiban tapi tidak bisa merasionalkan. Semua ini berproses dan berdasarkan hukum secara alami dan ilmiah. Karena makanya leluhur itu menaruh suatu titik energi. Misalkan ada pura yang mungkin usianya tua, itu mengandung kandungan energi, dan di situ akhirnya menjadi stasiun energi untuk menerima sinyal yang ada di pusat semesta. Nah dari titik-titik stasiun energi ini harus dibuka. Nah ini harus mempunyai keahlian khusus yang harus bisa terhubung dengan pusat semesta. Nah ini harus dibuka. Nah ketika dibuka, energi yang semesta ini masuk, ditarik masuk. Nah akhirnya mentuh, jadi penyetruman. Jadi bumi ini istilah penyembuhan bumi sebagai sifatnya pemeliharaan. Nah otomatis
ketika disetrum dari pusat semesta ini, dari beberapa titik ini, ya kayak orang di itu terapi pakai listrik itu, nah bumi akan melakukan refleksi. Refleksinya sih pertama cuman gedut-gedut, lama-lama yang makin besar. Itu memang aku ya awalnya berkedut, lama-lama bergetar. makanya waktu tanggal 7 Juli, nah begitu saya balik kan, saya balik dari Bali itu sekitar tanggal 30 malam, sampai saya lanjut ke Semeru, saya lanjut buka portal yang ada di Semeru. Di sana juga ada situs kuno, yang itu situs itu lebih kuno daripada situs Padang. Ya sama kayak di apa namanya, Apa bentuknya, candi atau situs ya kayak candi, cuman kayak ada tumpukan bebatuan yang kayak di situs Padang yang modelnya baluk-baluk segi 6, segi 4 kayak gitu, yang panjang-panjang itu di sana ada. Bahkan itu lebih tua dari situs Padang yang ada di Semeru. Lebih tua dari situs Padang? Iya, ada di dekat Pura Agung Semeru sana. Di situ ada situs. Nah, mungkin tidak banyak orang tahu, cuman tempatnya sangat besar sekali juga gitu kan. Udah buka di situ, terus habis itu ke Bromo. Wah, ke Bromo. Nanti ini perjalanan alurnya banyak banget. Jadi saya tanggal 1 sudah masuk ke Semeru. Terus jadi saya di Semeru sampai ke Bromo itu selama 2 malam. 2 hari 2 malam. Kemudian saya dijemput, saya waktu itu berombongan dari rekomendasi dari Bapak Gubernur untuk melakukan ritual besar-besaran ada di Semeru dan Bromo bersama beberapa para pemangku. Dari naik rombongan satu bis ya. Misinya untuk penyatuan Nusantara dengan Jawa. Nah, kebetulan saya begitu ketemu, jadi 3 hari sebelum saya balik ke Jawa itu ketemu sama gubernur itu, akhirnya kebetulan ada misi yang sama. Lah mereka beliau yang para pemangku itu ritualnya cuman di apa namanya, di Semeru sama Bromo. Semeru bisa mas. Santai mas. Nggak tuh sih korek mas. Oh iya, maaf Mas Dinis. Tadi jenengan sampaikan bahwa di Selat Bali ya, dan portal-portal yang ada di Bali itu kan terhijab, ada hijab. Maksudnya hijab? Ya tertutup itu tadi. Makanya kan. Nah itu faktornya apa kok bisa tertutup? Itu memang disengaja, karena memang kalau nggak ditutup nanti identitas Jawa ini hilang semua. Jadi setik dulu Jawa ini punya aset budaya yang dimiliki oleh para leluhur. Nah ini agar tidak terkontaminasi oleh budaya asing dalam arti secara keyakinannya atau kepercayaan, ini disekat dulu. Biar di Bali ini masih menyimpan adat budidaya orang Jawa, khususnya era Majapahit, ya kan, di sana Hindu Buddha kan masih terpelihara gitu loh, nggak kayak masih kental ya. Pada dasarnya dari faktor alam, Bali itu nggak ada apa-apanya daripada Jawa. Kalau jenengan ke Bali, lihat tanaman yang ada di Bali itu agak hijau kecoklat-coklatan. Kalau di Jawa hijau agak kekuning-kuningan. Iya. Dari segi alamnya sebenarnya itu bagus Pulau Jawa, makanya dibilang Pulau Jawa itu bagaikan surga. Namun ada namunnya, karena Jawa terkontaminasi oleh budaya kepercayaan asing yang bukan asli dari Nusantara adatnya, ya sudah kan gitu kan. Lah tapi setidaknya ketika portal ini ditutup sebagai pelindung sebenarnya. Iya. Nah walaupun ini Jawa sudah kehilangan jati dirinya sebagai adat budi pekerti Jawa, paling nggak masih punya duplikatnya di sini, yang ada di Bali masih aman,
walaupun ada sebagian yang ada di Denpasar sudah terkontaminasi oleh budaya orang-orang barat. Karena dari daerah Denpasar itu paling banyak dihuni oleh para bule, ya kan. Nah makanya tapi bagian yang perkampungan termasuk Tabanan, Besakih, Karangasem, walaupun daerah Klungkung itu kan masih memegang Hindunya itu masih kuat. Tapi kalau Denpasar itu kan sudah pencampuran banyak pendatang, ya kan, mencari mata pencariannya kan di situ. Jadi memang di luar Denpasar itu Bali masih memegang adat budayanya, dan itu bagian dari peninggalan kerajaan, terutama kerajaan Majapahit. Nah, makanya dengan itu kan jika di portal ini ditutup, maka setidaknya Jawa ini masih punya duplikat, orang ilang kabeh loh Mas. Nah, makanya ketika di saatnya Nusantara harus mulai bangkit kembali, nah ini dibuka, tapi konsekuensinya harus ada keseimbangan alam. Itu memang sudah waktunya, karena ketika masa sudah memuncak angkara murka, itu mau nggak mau alam akan melakukan keseimbangan, cokro panggilingan, pembersihan. Nah, bagaimana kita agar tidak masuk dalam istilahnya cokro panggilingan yang dibilang apa namanya, garuning alam, biar kita terhindar dari garu alam, ya. Kita harus melakukan pendekatan diri dengan alam, karena walaupun bagaimana hidup kita tergantung pada alam, ya kan. Kita mau menghirup aja pakai alam, mau makan hasil bumi, mau minum hasil air, ya kita bisa melihat apapun dari matahari atau cahaya, gitu. Dan apakah orang itu menyadari hal itu? Nah, apa yo gagas mikir wong lagi kelangan duit sithik wae bingung kan, apalagi kan ngono. Padahal kita tuh sudah diberikan banyak rezeki, kadang-kadang kita lalai untuk mensyukuri itu. Mula orang Jawa punya syahadat namanya eling lan waspada. Eling karo apa ya? Awake dhewe eling wong wis dikei alam. mana pernah kita memelihara alam, menjaga air agar tetap jernih, ya kan? Menjaga udara agar tetap bersih, menjaga bumi agar tidak tercemari, gitu. Lah saiki cor-coran diblek ning ngono. Lah menungso ya apa sing ra dipangan ya cor-corane diuntal kan ngono. Gampangane kasarane kan ngono lho. Saking sakae kan gitu loh. Aspal dipangan. Ya itu kan seharusnya menjadi apa ya? Sentuhan hati kan ya. Ini kadang-kadang orang sekarang itu wis ora dirasa, dadi nek dikandani apa ya ora krasa kan. Ya memang kudu digedhukne ben. Nah, makanya jika suatu ketika alam ini melakukan tindakan untuk melakukan reflektivitas, ya jangan salahkan alam. Kan itu kan. Karena zaman sekarang itu orang sudah membudidayakan budaya menyalahkan. Ning ora tahu nyalahke awake dhewe kan gitu kan. Pinter pandai menyalahkan orang lain, bodoh dalam menilai diri kita sendiri. Nah, padahal kita untuk mencari jati diri itu harus mencari jalan ke dalam, jangan mencari jalan keluar. Jangan sampai kita mencari jalan keluar sebelum kita mencari jalan ke dalam. Artinya jangan menilai orang lain jika belum kita mencari apa kekurangan dan kelebihan kita. Makanya itu tujuannya gitu kan ada. Makanya dulu saya pernah bilang kuncine wong ngurupi siji, ojo nanding sarira, ojo ngukur sarira, ojo nanding sarira, ya kudu bisa tepo sarira, ya kudu iso mawas diri, dan kudu ngulat sarira. Ketika orang bisa memegang 5 ini, wis to, itu bakal tinemu selamat, rahayu selamat. Nah, makanya kan ojo ngukur, ojo nanding sarira, jangan suka membandingkan orang lain, entah itu rendah, entah itu tinggi. Kita hidup diciptakan sama kan gitu kan. Nggak ada perbedaan.
Zaman sekarang kan orang sukanya membanding-bandingkan. Contohnya, kowe ilmumu sak ngene kae sak ngono ya jangan gitu kan. Titik misalkan kita mempunyai kepandaian yang mungkin kita capai sekarang, pasti dulunya kita juga pernah mengalami fase yang di bawah kan gitu kan. Iya. Dan tujuannya kadang-kadang ketika kita di bawah akhirnya di atas akhirnya menjadi sombong ya. Nah, keakuan diri keluar, merasa sudah pandai, merasa sudah hebat. Oh, orang kayak ini gini-gini, wah tukang gini-gini, apa itu apa. Nah, ini saya padahal ketika kita bisa mencapai puncak yang mungkin level yang tinggi, kita pernah mengalami seperti mereka kan gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang membuat orang itu lupa. Itu kan membanding-bandingkan, mengukur sariro ya sama aja, mengukur sariro, jangan mengukur kapasitas orang lain ya kan. Sebagai berapa kemampuan kita, kalau kita masih mengukur satu dengan yang lain, kita nggak akan bisa hidup berdamai dengan yang lain, apalagi dengan diri kita sendiri. Lalu yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Nanding sariro, ngukur sariro, lajeng apa Mas Dinas? Tepo sariro. Tepo sariro. Tepo sariro itu bisa empan papan termasuk kayak gitu kan. Kita di mana, rasa menghormati, rasa menghargai orang lain itu penting kan gitu kan. Tidak hanya pada manusia, pada tumbuhan ya kan. Kenapa tumbuhan itu kalau sudah besar mesti ditunggu jin atau gendruwo atau apa, itu sebuah bagian penjagaan agar manusia itu tidak menebang seenaknya sendiri. Lu Tuhan itu menciptakan makhluk-makhluknya itu ada manfaatnya masing-masing. Jangan salahkan, wah ini enak wet gede enak gendruwo nih, jangan salahkan. Justru malah ketika ada itu untuk menjaga kelestarian alam kan gitu kan. Kalau nggak ada pohon, nah efeknya apa kan gitu kan. Kadang-kadang orang terlebih dahulu menyalahkan. Nah, seharusnya kita memahami iki nek enek uwit enek jini iki mesti Gusti Allah iki kayak jini gini iki ono manfaate. Nah, kadang-kadang manusia itu kurang mengambil sisi positifnya, terlalu buru-buru menilai dengan negatif. Nah, itu bagian dari tepo sariro. Ya tepo sariro iya karo demit barang. Loh iya loh. Saya pernah berkali-kali mencoba di tempat angker pun aku doa, walaupun ada pohon yang gedenya 10 meter lah lebarnya, ya saya damai-damai aja. Karena apa? Ketika saya meditasi, ayo tunggu bareng ya kan gitu. Ayo tunggu bareng pentino muka tentraman. Oh jejer-jejer mas, teman saya pernah saya ajak berdua gitu kan. Wah ini serem, guys tunggu sih. Aku tunggu. Ayo para lelembut berkasaan engkang lenggah wonten paring ayo tunggu bebarengan ya. Oh no mas. Begitu nunggu ngene meneng kancaku. Ayo mulai siapa enak belajar ini angker damai. Nah itu karena apa? Itu ya bukannya mereka lari atau lari bukan, tapi mereka mulai bisa berselaras. Ketika kita bisa bersahabat dengan mereka, berselaras dengan mereka, mereka juga nggak akan mengganggu. Awalnya mengganggu, bisa bersinergi gitu.